سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segenap jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan pada malam ini kita semua mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian yang penting dalam kehidupan kita ketika kita mengarah kepada sebuah the ultimate goals dalam kehidupan. Tujuan puncak kita itu adalah meraih as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Jika tujuannya adalah untuk kemenangan dunia dan akhirat dalam bingkai kebahagiaan, maka perjalanan ini bukan perjalanan ringan. Dia butuh manual book, dia butuh panduannya, dia butuh referensi supaya tidak keliru jalan. Itu kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang kita yakini dan kita mengenali sebagai para utusan itu, disertakan kepada mereka suhuf dan alkitab. Lembaran-lembaran itu adalah bagian dari upaya untuk menempatkan referensi atau maraji atau sumber dari ajaran yang telah diajarkan. Di dalam umat Islam kita tahu bahwa sang utusan bernama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan kepada beliau sebuah kitab yang nanti menjadi referensi utama kita di dalam pembentukan bukan hanya soal hukum Islam tetapi pada konteks keselamatan hidup. Itu kenapa titik tengah dari seluruh suhuf dan kitab yang diturunkan oleh Allah dari nabi-nabi hingga kepada Nabi Muhammad ini saling menyempurnakan, yang paling akhir menyempurnakan yang sebelumnya. Di dalam catatan Injil atau Alkitab, di dalam catatan Taurat disebutkan tentang bahwa nanti di akhir zaman akan hadir seorang utusan, seorang rasul yang namanya Ahmad. Maka ketika Nabi membawa risalah itu sebelumnya sudah diumumkan. Orang-orang Bani Israel, baik yang Yahudi maupun yang Nasrani di ujung kemudian setelah kelahiran Isa alaihissalam, itu sebenarnya mengakui tentang itu. Tetapi kebodohan mereka, tetapi kezaliman mereka tidak mau mengakui bahwa kitab-kitab sucinya itu sudah menceritakan hal demikian. Maka misalnya disampaikan oleh Allah di dalam surah As-Saff sebagai bagian dari pegangan kita. Ketika Isa mengatakan kepada Bani Israel, "Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Jadi nama Ahmad ini yang juga nama lain dari Muhammad sudah disebutkan bertahun-tahun sebelum beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan. Nah, mari kita kembali bahwa ternyata untuk menuju di ultimate goals perlu manual book, perlu referensi. Bagaimana mungkin kita akan bergerak tanpa panduan? Itu kenapa nanti kitab suci Al-Quran disebut sebagai imam. Pertanyaan kubur salah satunya menempatkan itu sebagai bagian dari konten yang harus kita ketahui. Apa itu imammu? Dan kita diajarkan oleh Rasulullah untuk menjawab, imamku adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran menjadi imam, para pembaca dan penganutnya, kita semua adalah makmum. Maka kemana Al-Quran melangkah, kemana Al-Quran menuju,
mestinya makmum tidak melewati langkah dan tujuan imam. Jangan bikin tujuan sendiri-sendiri. Itulah kenapa kemudian hari ini kita tahu betul bahwa kita tidak sedang kekurangan teknologi, kita tidak sedang kekurangan harta dan materi, kita tidak sedang kekurangan konsep-konsep hidup, tetapi kita ini kekurangan akhlak terhadap Al-Quran. Penggalan doa yang tadi disampaikan oleh imam sholat isya kita, Allahumma zayyin akhlaqona bil Quran. Ya Allah, hiasi akhlak kami dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini melekat tentang ajaran akhlak. Bahkan kalau kita mau bedah seluruh ayat-ayatnya yang memuat soal hukum, itu tidak lebih dari 10%. Selebihnya bicara tentang nilai kehidupan. Maka Al-Quran nanti mengajarkan akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, dan akhlak kita kepada alam semesta. Saking komprehensifnya ini ajaran Al-Quran. Karena itulah kemudian dia menjadi petunjuk yang lurus bagi kita. Dikatakan oleh Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini adalah menuntun kepada jalan yang lurus, yang oleh karena itu kita sekarang sudah jelas punya rujukannya adalah Al-Quran. Dan problem kita, di hadapan kita segera terbentang tantangan-tantangannya. Tidak sekedar atau tidak semudah lisan ini mengucapkan ikuti Al-Quran. Tidak semudah lisan ini membaca kembali ayat yang mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lisan kita membaca firman begitu mudah. Apa yang dikatakan Rasul ikuti, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Tetapi fakta kehidupannya ada begitu banyak tantangan yang terbentang di hadapan kita. Itulah kenapa kemudian Al-Quran sejak awal memuat inti risalah yang penuh dengan keseimbangan, supaya kita bisa menaklukkan tantangan tadi. Misalnya soal hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Bahkan kalimat yang sama dengan menggunakan kata zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah ila akhir ayat. Ada tantangan-tantangan yang sifatnya itu mengajak kita menuju kepada keburukan. Nanti Al-Quran menamai sebagai nafsul ammarah. Innan nafsal ammaratum bisu. Nafsu ini yang membawa ke arah keburukan namanya nafsul ammarah itu. Karena itulah kemudian kita tahu ketika Al-Quran itu menjadi sebuah manual book, dia perlu ada prototipe yang bisa dijadikan contoh. Dan prototipenya tidak lain adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terungkap dari perkataan Sayyidatuna Aisyah, istri beliau, dikatakan kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah Al-Quran. Jadi Rasulullah adalah Al-Quran berjalan, yang seluruh perkataannya, perilakunya, tingkahnya, tindak tanduknya adalah cerminan dari Al-Quran. Maka rangkaian doa yang sering kita panjatkan itu, kalau sudah tak kuasa lagi menggunakan teori parenting seperti apa buat ngedidik anak, teori pengasuhan model apa untuk bisa membuat hati mereka lebih lembut, apalagi di era sekarang perlawanan orang tua dengan gadget, yang meskipun gadget juga difasilitasi oleh orang tua. Maka kemudian rangkaian doa di titik terlemah kita meminta agar cahaya Al-Quran yang menerangi hati anak kita. Allahumma nawwir qulubana bil Quran wa zayyin akhlaqana bil Quran wa karrim hayatana bil Quran wa ja'alna min ahlil Quran wa adkhilnal jannata ma'al Quran. Jutaan teori parenting dibuat, Pak. Tapi pada saat berhadapan dengan fakta di lapangan, teori itu seperti menguap. Kita tidak lagi mampu melakukannya. Maka di titik itu, kenapa kita butuh panduan yang sangat kuat, yaitu Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, di era sekarang anak-anak sudah berada pada posisi berhadapan dengan krisis. Kalau di kalangan orang tua ada krisis pengasuhan, saking tidak ada ilmu yang diajarkan di semacam sekolah orang tua, itu nggak ada. Maka banyak orang tua tumbuh menjadi orang tua yang coba-coba mendidik anak. Rujukannya dari mana?
dari pengalaman dia sebagai anak. Jadi ada orang tua yang mengalami kekerasan di masa kecilnya diulang untuk anak-anaknya. Makanya ini jadi mata rantai kekerasan yang sulit untuk kita biarkan. Dia harus segera ditemukan polanya. Itu kenapa kemudian Al-Quran di dalam perkembangan zaman itu menyebut bahwa pertumbuhan anak-anak kita, terutama di kalangan Gen Z saat ini, ada yang disebut sedang mengalami krisis identitas. Yang kedua, krisis adab secara digital. Dan yang ketiga, krisis kesehatan mental. 14 abad silam Al-Quran sudah memberikan panduan agar ketika anak memiliki apa yang disebut dengan krisis identitas, dia tidak tahu harus kemana karena tidak jelas siapa dirinya. Di rumah dia tidak betah, di luar dia tidak punya teman. Akhirnya menjadi orang yang lemah dan tidak punya harapan. Maka mudah-mudahan ayat berikut bisa menjadi bekal buat kita semua, wabil khusus buat orang tua. Allah itu mengingatkan kita tidak boleh bersikap lemah, tidak boleh bersikap sedih, bahkan galau. Dikatakan wala tahinu wala tahzanu. Janganlah engkau merasa lemah, janganlah engkau merasa sedih, bahwa engkau adalah manusia pada level tertinggi, top level, Pak. Setiap kita dilahirkan, diciptakan dalam posisi top level, luar biasa. Tetapi seringkali kita lupa dengan tidak mengupgrade diri kita, tapi justru malah mendowngrade diri kita. Misalnya Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan manusia, bahwa manusia berada pada top level. Karena itu melangkah kepada yang kedua, kita juga harus menjelaskan dan menerima panduan Al-Quran sebagai kitab adab dan kitab akhlak. Krisis kedua di kalangan anak-anak sekarang ini adalah krisis adab digital. Adab secara formal saja, unggah-ungguh yang biasa dulu dilakukan oleh orang tua kita, rasa di mana kita harus meletakkan hormat dan kemuliaan orang lain dengan adab yang diatur dari turun temurun. Tetapi sekarang ini berhadapan dengan krisis adab yang luar biasa. Hidupnya di dunia maya, seolah-olah hidup yang ada di kehidupannya tidak nyata, dan hidup yang ada di dunia maya dianggap itulah hidup yang nyata. Apa krisis adab diantaranya? Komentar yang tak lagi difilter. Kita hidup di era media sosial. Saking bebasnya komentar-komentar yang ada, sampai ada pameo yang menyebut maha benar netizen dengan segala komentarnya. Anda bisa bayangkan sampai pada titik itu karena apa? Kita punya teknologinya, teknologi digital, tapi siapa yang bisa menyetop? Ketika orang sudah komentar, meskipun kita juga agak prihatin, penegakan hukum kadang-kadang nunggu viral. Kalau belum viral, belum sampai kepada penegak hukum, belum diproses. Loh, kita ini menghadapi serangan-serangan yang luar biasa. Maka itu dikatakan, ketika berhadapan dengan dunia digital, anak-anak harus kita bekali bahwa Allah Ta'ala menjaga semua itu dan merawatnya lewat pencatatan malaikat-malaikat yang telah ditugaskannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib, ada atid. Kadang-kadang buat kesalehan formal saja Bapak Ibu, kesalehan formal yang kita senang sekali untuk kadang-kadang membanggakannya, itu membuat seseorang lupa diri, bahkan terjerembab pada akhlak yang buruk. Misalnya ada rahasia di mana ibadah itu tidak mesti semua orang tahu. Nabi itu menyebut kalau Anda mau masuk surga itu lakukan 4 hal ini. Yang pertama, afsyus salam, tebarkan kedamaian. Yang kedua, wasilul arham, jalinlah silaturahmi. Yang ketiga, wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, wassalatu fil laili wan nasu niyam, salat malam dikala manusia lain sedang tidur. Itu rahasia Pak. Bangun malam pukul 2 sudah bagus, dia tahajud, ibadah yang luar biasa. Selepas tahajud dia ambil handphone, bikin status WA, alhamdulillah tahajud time. Mestinya tuh rahasia dijagain.
maka Raqib Atid banyak menganggur di era digital sekarang. Karena tugasnya menulis sudah diambil alih oleh Facebooker dan orang-orang yang nulis status di WA-nya. Dan terakhir, ini krisis ketahanan mental yang harus segera dibangkitkan, bahwa kita ini para juara. Kita ini orang-orang udah didesain oleh Allah menjadi juara, menjadi the champions. Jangan pernah diskon diri kita ketika Allah memberikan potensi yang begitu besar. Dan kembali lagi kita ke Al-Quran, bahwa setiap ada kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita, pada saat yang sama Allah memberikan kepada kita kemudahan jalan, Allah memberikan kepada kita solusi-solusi di dalam kehidupan. Akhirnya ikhwafillah rahimakumullah, kita berharap hari ini, bulan ini kita berada pada momentum yang hebat untuk melakukan perbaikan diri. Al-Quran adalah manual book, guidance buat kita. Tetapi bulan ini kita sedang berada di Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, yang mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk mengkaji dan mempelajarinya, untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan diri kita serta keluarga kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Demikian, semoga ada manfaat dan hikmah buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.